Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Zhang Tianshui duduk bersila di atas batu. Kekuatan misterius mengalir dalam tubuhnya. Dan di tempat tangannya terlipat, bayangan tripod kuno berkaki tiga perlahan-lahan mengembun. Ini adalah teknik 9 kuali. Rahasia yang tak terungkap dari kamar dagang Jiuding. Kamar dagang Jiuding. Ini adalah salah satu kamar dagang terbesar di kerajaan Wei besar, dengan bisnis tersebar di seluruh negeri. Bahkan, ada perdagangan dengan negara tetangga. Sangat energik, dan Zhang Tianshui adalah putri tertua. Sumber daya yang dapat diakses tentu saja merupakan sumber daya terbaik di negara Wei. Keterampilan dan seni bela diri yang dipraktikkannya tidak lebih buruk dari Lin Chen sebelumnya. Selain itu, Zhang Tianshui berbakat dan cerdas, dan kultivasinya relatif maju di kalangan generasi muda. Kekuatan tempurnya tidak lemah. Hanya, dia tidak bersemangat berlatih. Tidak ada pertempuran pada hari kerja. Pengalaman praktisnya sangat sedikit. Jika tidak, dia tidak akan mudah ditangkap oleh bos tiga pisau. Pada saat ini, Zhang Tianshui menggunakan teknik 9 kuali dan memadukannya dengan pil penyembuh untuk pulih dengan cepat dari luka-lukanya, sementara di saat yang sama membersihkan kekuatan yang tertinggal di tubuhnya oleh bos tiga pisau. Percayalah besok pagi, dia dapat pulih sepenuhnya. Pada saat itu, lihatlah lelaki penuh kebencian itu, mengapa dia masih membencinya. Ini adalah pertama kalinya Zhang Tianshui begitu serius. Latihlah teknik 9 kuali dengan sepenuh hati. Secara bertahap saja, Zhang Tianshui merasa ada sesuatu yang salah. Sepertinya pil penyembuhnya agak lemah. Berbeda dengan apa yang saya konsumsi sebelumnya. Kekuatan obat harus cepat diserap ke meridian dan disalurkan ke seluruh bagian tubuh. Tetapi, sepertinya tidak, rasanya hangat. Kekuatan obat pil penyembuh telah bekerja. Memang akan ada kehangatan, tapi itu arus yang hangat. Sekarang, itu aliran panas. Sedikit panas. Apa yang sedang terjadi? Kepala Zhang Tianshui dipenuhi tanda tanya. Ia merasa mungkin ia salah minum obat. Ini jelas bukan efek yang seharusnya dimiliki pil penyembuh. Pipi Zhang Tianshui memerah. Rasanya sangat panas. Dia mengambil botol obat dan melihatnya. Itu sebotol pil penyembuhan. Tidak ada yang luar biasa. Tetapi, Zhang Tianshui melihat ke dalam botol obat. Ada 2 pil tersisa. Dia hanya memakan sisanya. Bau ini, Zhang Tianshui mengerutkan kening. Bau ini jelas bukan bau pil penyembuh. Tadi aku agak kesal, jadi aku tidak menyadarinya sama sekali dan langsung memakannya. Lagi pula, aku tidak menyangka pil di dalam botol itu isinya lain. Tapi sekarang, Zhang Tianshui menyadari bahwa dia telah meminum obat yang salah. Perasaan panas mulai beredar ke seluruh tubuh. Napas Zhang Tianshui menjadi sedikit cepat, dan butiran-butiran keringat halus merembes keluar dari kulitnya yang seputih salju, menghasilkan rona merah yang memikat. Obat macam apa ini? Pikiran Zhang Tianshui mulai mandek. Dia menuangkan obatnya. Penampakannya memang tampak seperti pil penyembuh. Pasti sengaja disamarkan seperti ini. Zhang Tianshui tidak dapat menahan perasaan sedikit panik. Apa yang diberikan orang jahat itu padanya dan apa tujuannya? Zhang Tianshui hendak berdiri dan bertanya, tetapi tiba-tiba terjatuh ke samping. Dia benar-benar kelelahan saat ini. Selemah manusia tanpa tulang. Desahan pelan dan lembut tanpa sadar keluar dari ujung hidungnya. Menggetarkan hati. Hei, kamu, apa yang kamu beri aku makan? Zhang Tianshui berbicara dengan enggan, terengah-engah dan mengembuskan udara panas. Lin Chen memperhatikan perilaku aneh Zhang Tianshui. Dia mengira wanita muda itu marah. Tapi segera, saya menyadari ada sesuatu yang salah. Lin Chen tak dapat menahan diri untuk berhenti melatih keterampilannya dan menatap Zhang Tianshui tanpa berkata-kata. Cahaya redup, mustahil untuk menyembunyikan kelembutan Zhang Tianshui saat ini. Bahkan Lin Chen, pada saat ini, aku tak dapat menahan keinginan untuk menutupi mukaku. Sebelum, saya mendengar Wang Laojiu dan anak buahnya berbicara tentang obat atau sesuatu. Namun Lin Chen tidak peduli sama sekali. Lagi pula, itu tidak penting. Hasil, saya tidak pernah menduga hal ini. Dia melemparkan obat ke Zhang Tianshui. Dia baru saja mengambil sebotol. Kebetulan sekali, dalam ingatannya, Lin Chen masih ingat bahwa bandit itu mengatakan bahwa obat ini bermanfaat untuk pria dan wanita, dan khasiat obatnya luar biasa. Gadis, kamu baik-baik saja? Tanya Lin Chen ragu-ragu. Aku sedang tidak enak badan. Aku merasa aneh, sangat panas, dan, singkatnya, ini sangat aneh. Apa yang kau berikan padaku sama sekali bukan pil penyembuh. Apa ini? Tanya Zhang Tianshui terputus-putus. Beberapa reaksinya sangat memalukan sehingga dia tidak bisa menjelaskannya. Ini mungkin afrodisiak, ya, afrodisiak yang kuat, kata Lin Chen jujur. Apa? Zhang Tianshui membelalakan matanya. Afrodisiak. Pipi Zhang Tianshui memerah. Kenapa kau memberiku ini? Dasar orang jahat, kau bukan orang baik. Zhang Tianshui merasa malu sekaligus marah. Pada saat yang sama, saya juga merasa cemas. Sudah berakhir. Pria ini pasti melihat bahwa dia ingin mengingkari janjinya dan tidak ingin menikah, jadi dia hanya menggunakan kekerasan dan berencana menjadikan masalah ini sudah menjadi hal yang biasa.
Untuk sesaat, Zhang Tianshui tidak tahu apakah harus memarahi Lin Chen atau memarahi dirinya sendiri. Aku sudah setuju untuk menikahimu. Kita pelan-pelan saja, ya. Aku tidak mau menyerahkan diriku pada pria seperti ini, kata Zhang Tianshui sambil menangis. Ini sungguh memalukan. Lin Chen menghela napas dan menjelaskan, afrodisiak itu disiapkan oleh para bandit. Yah, mereka mungkin khawatir orang lain akan meragukan kemampuan seorang pria, jadi mereka menyamarkannya dengan sebotol pil penyembuh. Aku tidak menyangka ini kebetulan seperti itu. Lin Chen agak bingung dengan kata-katanya. Lagi pula, apapun yang kau katakan sekarang, sepertinya tak seorang pun akan percaya padamu. Malah, kau merasa tak seorang pun akan percaya omong kosongmu. Ngomong-ngomong, bagaimana kabarmu sekarang? Bisakah kamu mengendalikan diri? Tanya Lin Chen. Zhang Tianshui merasa malu dan marah. Apakah dia harus mengatakan bahwa seorang gadis tidak dapat mengendalikan diri dan ingin segera menikah? Keluar, aku tidak ingin melihatmu. Zhang Tianshui memaksa dirinya untuk tidak kehilangan akal sehatnya. Lin Chen mengangguk, berdiri dan berjalan keluar. Zhang Tianshui agak terkejut dengan ketegasan Lin Chen. Apakah ini benar-benar suatu kebetulan? Lalu dia melihat Lin Chen berbalik dan kembali. Kau, apa yang ingin kau lakukan? Kukatakan padamu, aku lebih baik bunuh diri daripada membiarkanmu berhasil. Kata Zhang Tianshui cepat, tetapi suaranya terdengar bercampur dengan napasnya yang terengah-engah. Tidak ada rasa ancaman sama sekali, melainkan godaan. Lagi pula, saat ini dia tidak punya kekuatan untuk bunuh diri. Jangan salah paham, aku khawatir kamu tidak akan bisa mengendalikan diri dan kabur. Tidak ada orang di gunung ini, tapi masih ada monyet jantan dan sejenisnya, kata Lin Chen. Zhang Tianshui hampir muntah darah. Namun itu memang ketakutan. Jika kamu benar-benar kehilangan gairah dan tidak ada pria di dekatmu. Inilah alam liar, ada binatang buas dan bahkan monster. Siapa tahu hal buruk apa yang mungkin terjadi. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat diterima Zhang Tianshui apapun yang terjadi. Dibandingkan dengan itu, lebih baik. Zhang Tianshui menutup matanya dan air mata mengalir di wajahnya. Dia menerima takdirnya. Itu bukan salah siapapun. Itu adalah janji yang dia buat pada dirinya sendiri. Anda harus menanggung konsekuensinya. Zhang Tianshui samar-samar merasa bahwa Lin Chen sedang menyentuhnya. Kesedihan di hatiku. Hanya, merasa ada yang salah. Jika kamu melepas pakaianmu, rasa sesak pada pakaian harus dikurangi. Bagaimana perasaanmu? Ditingkatkan. Salah. Makin ketat. Zhang Tianshui mengerang kesakitan dan tidak bisa menahan diri untuk membuka matanya. Ini terlalu ketat. Dia menemukan Lin Chen mengeluarkan tali rami yang sangat tebal dan mengikatnya. Diikat sangat erat. Itu jalan buntu. Zhang Tianshui menatap Lin Chen dengan tak percaya. Sebelum benar-benar kehilangan akal, saya tidak tahu mengapa. Dia sedikit tidak mau. Aku selalu merasa bahwa bahkan ketika aku bersujud di pelukan seseorang, aku tetap ditolak. Lin Chen duduk bersila di tanah dan terus memulihkan diri. Zhang Tianshui benar-benar bingung. Meskipun diikat, dia terus berusaha masuk ke pelukan Lin Chen. Lin Chen tidak punya pilihan selain mengikatnya ke batu, agar tidak bergerak. Namun, meskipun talinya tebal, ia tidak dapat menghentikan seorang prajurit di wilayah Qianjun. Zhang Tianshui tampak sedikit menakutkan saat ini, matanya merah dan sangat menyeramkan, dan dia tampak ingin memakan Lin Chen utuh. Talinya putus. Kerja bagus. Kok kamu nggak kelihatan waktu dia lagi hantam kepalanya pakai 3 pedang gitu dahsyatnya. Setelah memutuskan tali, Zhang Tianshui merangkak ke pelukan Lin Chen lagi, menggunakan tangan dan kakinya untuk mengikat Lin Chen seperti gurita. Lin Chen menarik napas dalam-dalam. Dia menepuk bagian belakang kepala Zhang Tianshui dengan telapak tangannya. Pukul sampai pingsan. Namun dia pulih dengan cepat. Petik 2. Pada akhirnya, Lin Chen menyerah. Dia tidak ingin membuang waktu berurusan dengan Zhang Tianshui. Dia harus pulih dengan cepat. Ngomong-ngomong, Zhang Tianshui juga bingung sekarang. Dia hanya memeluk Lin Chen dan tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Sepertinya ini untuk anak perempuan. Hal ini memerlukan kerjasama dari kedua belah pihak. Dengan cara ini, Lin Chen mengabaikan Zhang Tianshui. Dipeluk olehnya tidak akan memengaruhi kultivasinya. Hilangkan efek yang ditinggalkan oleh pil darah meledak. Lin Chen meminum pil penyembuh tingkat 5. Pil penyembuhan tingkat ini sangat efektif, cukup untuk membersihkan niat pedang yang ditinggalkan Wang Yuxi di tubuhnya. Tetapi, Lin Chen tidak ingin menghilangkan niat pedang begitu saja. Wang Yuxi menyuntikkan niat pedang ke dalam tubuhnya, menyebabkan dia menderita sepanjang waktu dan membuatnya sulit untuk mengumpulkan energinya yang dalam. Anda harus mendapatkan beberapa manfaat. Dengan bantuan obat tersebut, Lin Chen mengaktifkan teknik pembantai Dewa 9 Surga untuk melawan tungsten langit dan niat pedang. Gunakan ini untuk mempertajam kekuatan Tiantung. Dalam keadaan normal, melakukan hal ini akan sangat berbahaya. Lagi pula, medan perang ada di dalam tubuh, dan ketika niat pedang melonjak, organ dalam dan meridian Lin Chen akan rusak. Tapi sekarang, ada pil penyembuhan kelas 5 sebagai cadangan. Cukup bagi Lin Chen untuk tampil. Niat pedang Wang Yuxi berlapis dan berosilasi, dan cukup unik.
Lin Chen juga pernah memasuki ranah pemadatan pikirannya di masa lalu dan memiliki niat pedangnya sendiri, yang lebih kuat dari Wang Yuxi. Namun, ada kekurangannya. Itu bisa lebih baik. Sekarang hal itu terjadi lagi, Lin Chen tentu harus menebus semuanya. Pada saat ini, penajaman dan peningkatan Tiantung merupakan salah satu aspeknya. Di sisi lain, tujuannya adalah untuk mengumpulkan niat pedang yang lebih kuat untuk masa depan. Pil penyembuhan kelas 5 untuk melindungi Anda. Lin Chen memperlakukan tubuhnya sebagai medan perang, dan menggunakan niat pedang Tiantung melawan Wang Yuxi, yang setara dengan bertarung lagi. Dan melalui pertempuran ini, Lin Chen memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Tiantung. Bayangan pedang Tiantuo di Dantian juga menjadi semakin padat. Bahkan pada saat dia sepenuhnya mengerti arti pedang itu, alam Lin Chen berhasil menerobos dan mencapai tingkat ketiga alam bagang. Kekuatan misterius menjadi suatu kekuatan, sangat mendominasi. Semuanya kembali normal. Lin Chen menenangkan kekuatan yang gelisah di tubuhnya. Dia sekarang masih sangat lemah. Dan dalam pertempuran di ibu kota, semua kartu dimainkan. Sekarang, orang-orang kuat yang mengejarnya seharusnya memahami karakteristik Lin Chen. Kemampuan Tiantung juga akan dianalisis. Begitu Anda bertemu dengannya, Anda dapat memberinya kejutan, seperti saat Anda bertarung melawan Wang Yuxi, dan meraih kemenangan yang mengejutkan. Saya khawatir itu sulit. Satu-satunya jalan, jadilah lebih kuat. Menelan urat nadi naga memungkinkanku tumbuh hingga ke tingkat kedua alam tiran. Kecepatannya memang sangat cepat, tapi itulah urat nadi naga. Pikir Lin Chen dalam hati. Ini bukan tentang kemajuan yang cepat. Lebih baik katakan saja, bahkan kekuatan urat naga hanya memungkinkan Lin Chen maju ke tingkat kedua alam bagang. Pedang ini adalah teknik pembunuh Dewa Sembilan Surga. Betapa besarnya selera makan. Pembuluh darah naga sulit ditemukan, dan mustahil untuk selalu mengandalkannya untuk maju, bisik Lin Chen dalam hatinya. Namun terlepas dari urat nadi naga, ada beberapa kekayaan alam yang dapat membantu dalam budidaya. Misalnya, ramuan ajaib, kristal energi yang langka, serta formasi kultivasi yang diciptakan oleh Sang Master. Peta seluruh dinasti Wei muncul di benak Lin Chen. Ada banyak tempat penting di sepanjang jalan menuju tanah terlantar 100 pertempuran, tetapi untuk berjaga-jaga, ia harus memulai dari jalur yang terpencil. Di kota Gulou, di luar pegunungan Silou, sebulan yang lalu ada berita bahwa sebuah obat spiritual telah matang dan disertai dengan fenomena aneh, mata Lin Chen berbinar. Berita ini ada kredibilitas, tetapi tidak tinggi. Bagaimanapun, tampaknya belum ada seorang pun yang menemukan ramuan ajaib itu sampai sekarang. Itu hanya berarti bahwa seseorang melihat visi tentang ramuan yang sedang matang. Dalam sebulan, banyak sekali orang yang memasuki pegunungan lantai 10. Seharusnya sudah ditemukan. Jadi, mungkin itu palsu. Saya khawatir sebagian besar orang sudah menyerah pada titik ini. Lin Chen tentu saja memiliki keraguan tentang ini. Jika tidak dalam perjalanan, perhentian berikutnya bukanlah pegunungan Ten Floor. Akan lebih baik jika aku memilikinya. Jika tidak, aku hanya lewat saja. Tidak masalah, Lin Chen memutuskan dalam hatinya. Tunggu sampai fajar. Dia pergi ke pegunungan lantai 10. Cederanya sudah pulih. Wilayah kekuasaannya meningkat ke tingkat ketiga alam bagang. Masih ada waktu. Lin Chen terus berlatih teknik pembunuh Dewa Sembilan Surga. Konsolidasikan wilayahnya. Dia tidak punya waktu untuk disia-siakan. Bayangan pedang Tiantuo terus mengeras di dantiannya. Tampaknya, seekor naga hitam terlihat melayang di atasnya. Itulah hakikat Tiantung. Namun sebelumnya sebenarnya tidak jelas, hingga berbenturan dan terasah dengan niat pedang, lambat laun menjadi jelas. Lin Chen merasakan, mungkin kita bisa menunggu sampai naga hitam ini benar-benar terkondensasi dan terbentuk. Dia bisa mencobanya. Cabut pedang kedua. Saat itu, aku seharusnya bisa melihat Sang Dewi untuk kedua kalinya. Lin Chen menantikannya. Menantikan kekuatan yang lebih besar. Dengan cara ini, tak ada sepatah kata pun yang terucap malam itu. Selain Zhang Tianshui yang terengah-engah dan bergumam bingung. Malam itu berlalu dengan damai. Fajar, Zhang Tianshui terbangun dengan rasa kantuk. Dia merasa seolah-olah telah bekerja sepanjang malam. Tubuhku hancur berantakan. Rasanya sakit di sekujur tubuh. Aku meregangkan badanku karena kebiasaan, berencana untuk berguling-guling dengan bantal seperti biasa, lalu bangun. Tetapi saya merasa bantal hari ini tidak terlalu empuk. Dan, panaskah ini? Zhang Tianshui mengerutkan kening dan perlahan-lahan sadar kembali. Dia tiba-tiba teringat apa yang terjadi tadi malam. Tiba-tiba seluruh tubuhnya menegang. Rasa kantuk setelah terbangun pun langsung sirna, dan saat mata besarnya terbuka, orang yang dilihatnya adalah Lin Chen. Begitu dekat, tubuhnya menempel pada Lin Chen. Seperti seekor koala. Ah! Zhang Tianshui menjerit dan mulai berjuang, mencoba melepaskan diri dari pelukan Lin Chen. Lalu dia terjatuh ke tanah. Itu sangat menyakitkan. Zhang Tianshui berteriak kesakitan dan kemudian menyadari bahwa dia sedang memegang Lin Chen. Pipinya tiba-tiba memerah. Kau, apa yang kau lakukan tadi malam? Zhang Tianshui tergagap. Sudah fajar, ayo berangkat. Lin Chen berdiri dan berkata dengan ringan. Setelah berkata demikian, dia pun keluar.
Penjelasannya sulit, dan Lin Chen tidak mau bicara. Terlalu banyak bicara akan menyebabkan kesalahan. Zhang Tiansui berkedip. Pipinya sedikit menggembung. Orang macam apakah itu? Kenapa kamu begitu dingin? Namun tampaknya tidak ada hal besar yang terjadi tadi malam. Hanya saja dia melecehkan Lin Chen secara sepihak. Lin Chen tidak melakukan apapun. Zhang Tiansui menghela napas lega. Beberapa juga terkena dampak yang keras. Apakah aku seburuk itu? Zhang Tiansui menunduk. Aku bahkan tidak bisa melihat jari kakiku. Zhang Tiansui buru-buru menggelengkan kepalanya. Buat apa memikirkan hal-hal ini? Baguslah tidak terjadi apa-apa. Dia segera mengejarnya. Dia tidak ingin berjalan sendirian di gunung terpencil ini. Lin Chen dan Zhang Tiansui dengan cepat melintasi pegunungan dan hutan. Selama periode ini, Lin Chen tidak akan berbicara kecuali diperlukan. Hanya jika Zhang Tiansui membuat kesalahan dan meninggalkan terlalu banyak jejak barulah hal itu bisa dihentikan. Namun setelah beberapa menit, Lin Chen berhenti, lalu menggendong Zhang Tiansui di bahunya dan mulai bergerak cepat. Zhang Tiansui terlalu buruk. Ajarkan hampir segalanya. Lin Chen tidak memiliki kesabaran ini. Zhang Tiansui cemberut. Sangat tidak bahagia. Namun, setelah mengenal Lin Chen, saya juga mengetahui kepribadiannya. Pada saat yang sama, ia juga tahu bahwa ini dilakukannya untuk menghindari diburu oleh bandit. Jadi saya tidak berani berbicara. Namun, saya terluka amat dalam. Masa lalu, dia digenggam dalam telapak tangan semua orang. Tentu saja saya merasa sangat bangga. Saya baru mengetahuinya sekarang. Ternyata dia tidak hebat. Sebagai seorang wanita, saya pikir saya cukup cantik, tetapi saya diabaikan begitu saja. Sebagai seorang prajurit, itu bahkan lebih tidak berguna. Mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Dibenci oleh semua orang. Perasaan ini sangat tidak nyaman, ini pertama kalinya dalam lebih dari 10 tahun. Zhang Tiansui membuat keputusan rahasia. Jika saja aku dapat kembali ke masa itu, Anda harus berlatih keras dan berusaha meningkatkan kemampuan diri. Jangan pernah lagi bermalas-malasan dan menyia-nyiakan bakat Anda. Halo, siapa namamu? Aku tidak tahu harus memanggilmu apa sekarang, tanya Zhang Tiansui dengan suara rendah. Bagaimanapun, Lin Chen menggendongnya. Dia tidak perlu melakukan apapun. Itu juga cukup membosankan. Dan, dia sangat penasaran dengan pria ini sekarang. Dia berbeda dari semua orang yang pernah dia temui sebelumnya. Lin Chen tidak ingin menjawab. Namun, tidak ingin mengungkapkan nama itu aneh dan mungkin menimbulkan kecurigaan. Bai Fei, kata Lin Chen. Oh, Bai Fei, namamu lumayan. Kamu dari mana? Bagaimana kamu bisa sampai di pegunungan tempat para bandit bercokol? Tanya Zhang Tiansui penasaran. Petik 2. Yah, kurasa kau juga tidak tertarik padaku. Bagaimana kalau kita ubah janji yang kita buat sebelumnya? Apa kau punya gadis yang kau suka? Aku bisa membantumu mendekatinya, atau aku bisa mengenalkanmu pada gadis cantik. Kenapa kamu diam saja? Aku tidak menyesalinya. Hanya saja aku melihat kamu memang tidak tertarik padaku. Kau diam saja atau pergi, kata Lin Chen. Zhang Tiansui cemberut. Jangan beritahu aku jika kamu tidak mau. Teruslah maju. Kekuatan fisik Lin Chen memang luar biasa. Meskipun dia menggendong Zhang Tiansui, dia tidak tampak lelah. Saat itu sekitar tengah hari ketika kami berhenti untuk beristirahat. Perlu makan juga. Makanlah, Lin Chen melemparkan makanan itu ke Zhang Tiansui. Itu sejenis kue kering, dan kelihatannya sangat lembut. Zhang Tiansui mengambilnya dan wajahnya tiba-tiba berubah gelap. Itu semua kebaikannya. Akibatnya, mereka dirampok oleh bandit. Sekarang, itu milik Lin Chen. Tentu, Zhang Tiansui tidak akan meminta Lin Chen untuk mengembalikannya. Sambil menyantap makanan untuk memulihkan tenaganya, Lin Chen mempertimbangkan di mana tempat yang lebih tepat untuk meninggalkan Zhang Tiansui. Tempat ini cukup jauh dari daerah tempat para bandit bersembunyi. Lin Chen juga tidak percaya kalau para bandit itu bisa mengejar. Masalah terbesar, seseorang akan datang untuk mencari Zhang Tiansui. Namun, Zhang Tiansui telah dirampok segalanya. Tidak tampak tanda-tanda apapun pada tubuhnya. Kamar dagang Jiuding seharusnya tidak dapat secara langsung merasakan lokasi spesifik Zhang Tiansui. Namun di sepanjang jalan, karena Zhang Tiansui, tidak dapat dielakkan bahwa jejak akan tertinggal. Dengan kemampuan kamar dagang Jiuding, kemarilah, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Menurut penilaian Lin Chen, ini akan memakan waktu beberapa jam. Seseorang dari kamar dagang Jiuding, bahkan orang-orang kuat di ibu kota akan mengejar mereka. Sebelum itu, Lin Chen harus berpisah dari Zhang Tiansui. Di depan, setelah melewati beberapa gunung, kita akan dekat dengan sebuah desa. Kamu seharusnya aman di sana, kata Lin Chen sambil makan. Zhang Tiansui tidak sebahagia yang dibayangkannya saat mendengar ini. Tapi aku tidak tahu kenapa. Dia berpikir sejenak dan bertanya, apakah para bandit tidak akan mengejar kita? Seharusnya tidak terjadi. Lagi pula, orang-orang dari kamar dagang Jiuding kalian akan segera datang. Kalian tinggal menunggu mereka, kata Lin Chen. Zhang Tiansui mengangguk dan berkata, oh. Lalu dia menambahkan, kenapa kau tidak ikut aku ke kamar dagang Jiuding? Kau menyelamatkanku, jadi aku harus memberimu hadiah terima kasih.
Lagi pula, keluargaku pasti ingin bertemu denganmu. Tidak, aku ada hal lain yang harus dilakukan, kata Lin Chen. Zhang Tiansui menggigit kue itu sedikit demi sedikit dan tiba-tiba bertanya, apakah kita akan punya kesempatan bertemu lagi di masa depan? Lebih baik tidak, kata Lin Chen. Zhang Tiansui mendengus marah. Jika dia tidak ingin melihatnya, maka dia tidak akan. Dia tidak ingin bertemu Lin Chen sekarang. Sisanya selesai. Lin Chen menggendong Zhang Tiansui dan melanjutkan perjalanannya. Sekitar 1 jam kemudian, setelah melintasi gunung, kami dapat melihat sebuah desa di kejauhan. Seharusnya tidak ada bahaya di sini, kamu bisa pergi sendiri, Lin Chen menurunkan Zhang Tiansui. Lalu berbalik dan pergi. Dia pergi dengan begitu tegas, tanpa penyesalan sedikit pun. Zhang Tiansui menghentakkan kakinya. Yuxin pun berjalan menuju desa tanpa menoleh ke belakang, namun ia berhenti dan berteriak kepada Lin Chen, Bai Fei, jika kamu mengalami kesulitan di kemudian hari, datanglah ke kamar dagang Jiuding untuk menemuiku, aku pasti akan membantumu. Tentu saja lebih baik kalau tidak ada kesulitan, karena aku tidak ingin melihatmu lagi. Selesai. Zhang Tiansui berjalan menuju desa dengan marah. Tanpa perlu menoleh ke belakang. Lin Chen berhenti sejenak, lalu pergi dengan cepat. Wanita muda ini tidak buruk. Tapi bukankah Qin Yuer juga sangat cantik sebelumnya? Lin Chen sekarang tidak memenuhi syarat untuk mempercayai siapapun. Bepergian sendirian, Lin Chen memiliki cukup energi untuk membersihkan jejak. Baru setelah mereka berada puluhan mil jauhnya, mereka berbalik dan menuju pegunungan Tenflor. Sekitar 1 jam berlalu, beberapa orang kuat datang ke desa dan menemukan Zhang Tiansui. Paman kedua, akhirnya kau datang. Paman ketiga terbunuh. Zhang Tiansui menangis terseduh-seduh saat melihat Zhang Changqing. Zhang Changqing buru-buru menghibur Zhang Tiansui, tetapi dia juga dipenuhi kebencian di hatinya. Kali ini, kamar dagang Jiuding harus berusaha sekuat tenaga untuk membasmi para bandit. Nona Zhang, ceritakan saja apa yang terjadi. Ini juga akan memberi kami petunjuk untuk memburu para penjahat pemberani ini. Kata seorang pria paruh baya. Zhang Tiansui menoleh. Orang ini bukan dari kamar dagang Jiuding. Namun aura di tubuhnya luar biasa kuat. Bahkan lebih kuat dari Zhang Changqing. Pengawal kerajaan, Zhang Tiansui memperhatikan hiasan di kerah pria parubaya itu, yang merupakan segel emas yang melambangkan keluarga kerajaan Qin. Meskipun Zhang Tiansui naif, namun dia masih tahu ini. Mengapa penjaga ada di sini? Datang ke sini bersama Zhang Changqing dan yang lainnya. Zhang Tiansui sebenarnya tidak bodoh, hanya saja pengalamannya di masa lalu terlalu sedikit. Saat itu, ia menyadari bahwa kemunculan para penjaga itu mungkin bukan karena para bandit, melainkan karena sesuatu yang lain. Misalnya, Marsekal muda Lin yang melarikan diri dari ibu kota. Zhang Tiansui menenangkan diri dan kemudian menceritakan apa yang terjadi secara umum. Bos 3 pisau, hei, betapa hebatnya bos 3 pisau, bermuka 2. Aku akan segera memberikan hadiah tertinggi dan daftar pencarian orang di seluruh negeri. Aku harus membalaskan dendam saudara ketiga. Teriak Zhang Changqing. Penjaga itu sama sekali tidak peduli terhadap 3 pendekar pedang. Dia menatap Zhang Tiansui dan berkata, kamu mengatakan bahwa seorang pemuda bernama Bai Fei menyelamatkanmu dari para bandit, lalu, tanpa meminta imbalan apapun, dia mengirimmu ke daerah ini dan pergi. Ya, Zhang Tiansui mengangguk. Orang seperti ini jarang. Mereka tahu bahwa Anda putri sulung kamar dagang Jiuding dan menyelamatkan Anda, yang bagaikan berkah, tetapi mereka tidak meminta imbalan apapun. Mereka bahkan tidak mau datang dan pulang lebih awal. Penjaga itu menyipitkan matanya. Jantung Zhang Tiansui tiba-tiba menegang. Saya selalu merasa jika ini terus berlanjut, penjaga ini mungkin akan mencari Lin Chen. Untuk tujuan apapun, ditemukan oleh penjaga, tidak akan terjadi hal baik. Zhang Tiansui berkata dengan marah, dia tidak berani muncul. Dia memperlakukanku. Suer, apa yang dilakukan anak itu padamu? Alis Zhang Changqing tiba-tiba terangkat. Dia menciumku, 2 kali, kata Zhang Tiansui dengan wajah tersipu. Aku tak dapat berhenti berpikir tentang apa yang telah kulakukan pada Lin Chen. Tiba-tiba saya merasa malu. Bahkan penjaga yang berpengalaman pun tidak dapat melihat petunjuk apapun. Performa ini sepertinya tidak palsu. Orang ini sama sekali bukan manusia. Zhang Changqing membuka mulutnya dan akhirnya hanya bisa mengatakan ini. Dalam situasi ini, dia mencium Zhang Tiansui dan lari ketakutan. Bagaimanapun, Zhang Tiansui tampaknya tidak bersalah. Bagaimanapun, itu menyelamatkan nyawa. Kaum muda masih memiliki beberapa keraguan. Penjaga itu menyipitkan matanya. Alasan ini terdengar masuk akal, tetapi juga terasa tidak masuk akal. Apakah dia mengatakan kemana dia pergi? Tanya penjaga itu. Meskipun Zhang Tiansui tidak tahu di mana tempat ini, ia masih bisa menebak arahnya. Mengingat arah yang ditinggalkan Lin Chen, ia berkata, dia tidak menjelaskannya dengan jelas, tapi bilang dia pergi ke selatan karena ada urusan. Zhang Tiansui tidak khawatir bahwa perkataannya ini akan menyebabkan Lin Chen ditemukan oleh para penjaga. Dia telah memperhatikan dalam 2 hari terakhir bahwa Lin Chen sangat berhati-hati dan sama sekali tidak mempercayainya.
Bagaimana mungkin dia berjalan ke arah yang ingin dia tuju di depannya? Kami pasti akan mengubah rute di tengah jalan. Dasar cowok menyebalkan. Penjaga itu mengangguk dan berkata, jika Nona Zhang tidak keberatan, saya ingin tahu apakah Anda bisa memberikan potret orang ini dan, omong-omong, menjelaskan gaya bertarung dan kebiasaannya secara rinci. Zhang Tianshui mengerutkan kening, mengapa Anda menanyakan begitu banyak detail, Tuan? Apakah dia semacam tahanan? Bukan begitu, aku hanya ingin tahu, kata penjaga itu sambil terkekeh. Tapi aku sangat lelah sekarang, Zhang Tianshui tidak mau. Melihat ini, Zhang Changqing buru-buru berkata, Tuan, Suer telah melalui banyak hal selama 2 hari terakhir dan benar-benar kelelahan, baik fisik maupun mental. Mohon biarkan dia beristirahat sejenak dan memulihkan diri sebelum bertanya lagi. Mendengar ini, penjaga itu melirik Zhang Changqing dengan acuh tak acuh dan tidak mengatakan apapun. Ekspresi Zhang Changqing tiba-tiba berubah, dengan sedikit amarah di matanya, tetapi ia tak berani menunjukkannya. Akhirnya, ia hanya bisa berkata kepada Zhang Tianshui dengan suara lembut, Suer, mengapa kau tidak menjawab pertanyaan orang dewasa dulu? Aku yakin kau sangat ingin melakukan sesuatu untuk Yang Mulia. Dalam hal ini, Zhang Tianshui hanya bisa mengangguk. Dia mulai menjelaskan. Dia tidak berani berbohong dengan mudah di depan para penjaga, karena banyak bandit masih hidup. Setelah dibandingkan, akan mudah terungkap kekurangannya, yang akan membahayakan Lin Chen. Jadi Zhang Tianshui memilih untuk mengatakan yang sebenarnya, tetapi dia tidak menjelaskan informasi kuncinya. Hal itu tidak dapat diragukan, lagi pula, mustahil baginya untuk mengingat semuanya dengan jelas dalam situasi yang mendesak seperti itu, tetapi hasilnya mungkin akan sangat berbeda dari kebenaran. Bahkan potret itu 80% asli dan 20% palsu, dan tidak seorang pun dapat mengatakan sesuatu yang salah dengan itu. Penjaga itu tidak berkata apa-apa dan hanya mengucapkan selamat tinggal dan pergi setelah bertanya. Suer, ayo kita kembali secepatnya. Kakekmu, Zhang Changqing menghela napas. Kali ini, karena lelaki tua itu sedang sakit kritis, Zhang Tianshui dan yang lainnya terburu-buru mengambil jalan resmi itu. Namun kini Zhang Changli meninggal dunia mendahului lelaki tua itu, sungguh menyedihkan. Bagaimana kabar kakek? Zhang Tianshui tiba-tiba menjadi cemas, matanya merah. Tuan Zhang selalu sangat mencintainya, dan kali ini dia mengambil risiko agar bisa kembali secepat mungkin. Saya khawatir ayah akan kesulitan bertahan hidup kali ini. Meskipun kita sudah mengundang apoteker terbaik di Wei, dia hanya bisa menyelamatkan nyawa orang tua itu, Zhang Changqing mendesah. Dan jika Tuan Zhang meninggal dunia, itu akan menjadi pukulan besar bagi kamar dagang Jiuding. Agar kamar dagang Jiuding dapat mencapai skalanya saat ini, koneksi, prestise, dan kemampuan yang dimiliki oleh Bapak Zhang sangatlah penting. Setelah Tuan Zhang meninggal dunia, kamar dagang Jiuding pasti tidak akan bisa mengintimidasi pesaingnya. Bahkan keluarga kerajaan iri dengan sumber daya keuangan besar yang dimiliki kamar dagang Jiuding. Oleh karena itu, kamar dagang Jiuding ingin menyelamatkan nyawa lelaki tua itu dengan cara apapun. Selama lelaki tua itu masih hidup, tak seorang pun di kamar dagang Jiuding berani menyentuhnya. Di mana dokter ajaib itu? Bukankah kita sudah bilang akan pergi dan mengundangnya? Tanya Zhang Tianshui cemas. Guru itu punya kepribadian yang aneh, jadi dia tidak bisa diundang begitu saja. Tapi aku sudah mengundang salah satu muridnya, dan dia mungkin akan datang hari ini. Semoga ada kabar baik, Zhang Changqing mendesah. Ada negara di sebelah barat Wei, yaitu Qi. Qi bukanlah negara yang kuat dan jauh tertinggal dari Wei dan Sangwu. Namun, negara Qi selalu mempertahankan statusnya sebagai negara netral, tidak pernah campur tangan dalam perang asing, dan tidak pernah diserbu oleh musuh asing. Alasannya adalah kerajaan Qi Agung didirikan atas dasar alkimia. Di Daqi, alkimia sangat populer. Lebih dari separuh apoteker di negara-negara sekitarnya berasal dari tradisi alkimia Daqi. Tentu saja, mereka sangat menghormati Daqi. Hal ini menyebabkan negara lain tidak berani menggunakan kekuatan militer melawan Qi Agung dengan mudah. Lagi pula, siapa yang bisa berlatih bela diri tanpa apoteker? Jika ada yang berani menggunakan kekuatan militer melawan Daqi, apoteker akan langsung menekannya atau bahkan membelot. Tak seorang pun bisa menanggung kekalahan ini. Dan di negara besar seperti Qi, yang menganjurkan alkimia, wajar saja jika akan ada apoteker hebat, yang disebut dokter ajaib. Konon, generasi dokter ajaib ini telah mencapai tingkat apoteker kelas 7. Tak seorang pun di negara sekitarnya yang mampu melampauinya dalam seni alkimia. Pak tua dari kamar dagang Jiuding sakit parah dan sekarat. Berapapun banyaknya dokter terkenal yang ia konsultasikan, hasilnya tetap tidak ada. Tentu saja, harapan terakhirnya jatuh pada sang dokter ajaib. Kamar dagang Jiuding telah mengirim orang untuk mengundangnya berkali-kali, dan bahkan ayah Zhang Tianshui pergi ke Daqi secara langsung, tetapi tidak berhasil. Mampu mengundang murid langsung sang dokter ajaib kali ini sudah merupakan terobosan. Murid-murid tabib ajaib itu luar biasa. Mungkin kakek bisa diselamatkan, kata Zhang Tianshui penuh harap. Saya harap begitu, desah Zhang Changqing. Ayo pergi, ayo kembali secepatnya.
Setelah penjaga itu pergi, dia segera datang ke tempat Lin Chen dan Zhang Tianshui berpisah, lalu mengikuti arah yang disebutkan Zhang Tianshui. Namun, tidak ada jejak yang dapat ditemukan, dan mustahil untuk memastikan kemana Lin Chen pergi. Sangat berhati-hati, bisik penjaga itu sambil menyentuh dagunya. Pada saat ini, beberapa pengawal berpakaian hitam bergegas mendekat dan setengah berlutut di depan para pengawal kerajaan. Mereka semua adalah anggota pengawal kerajaan dan sangat cakap serta berpengalaman. Bagaimana penyelidikan terhadap para bandit itu? Tanya penjaga itu dengan tenang. Yang mulia, inilah informasi yang telah kami kumpulkan. Silakan lihat. Seorang penjaga berpakaian hitam meletakkan liontin giok di depan pengawal kekaisaran. Para penjaga mengambilnya, menyuntikkan energi misterius ke dalamnya, dan informasi terperinci pun muncul. Dia melihatnya dengan saksama dan alisnya perlahan berkerut. Orang ini juga menjarah benteng gunung. Apa motifnya? Apakah dia mencoba membersihkan penduduk dari kejahatan ini, atau ada agenda lain? Sayang sekali mereka yang melihatnya melakukan gerakan itu semuanya sudah mati, dan sisanya tidak bisa menjelaskannya sama sekali. Namun, wilayah orang ini mirip dengan wilayah orang itu, agak dekat. Keadaan penyelamatan Zhang Tianshui tidak jauh berbeda dengan apa yang dikatakan Zhang Tianshui. Sepertinya Zhang Tianshui tidak berbohong, atau setidaknya tidak mengatakan omong kosong. Pria ini menyelamatkan Zhang Tianshui dan juga menyita barang-barang yang dicuri dari kamar dagang Jiuding dari Wang Laojiu. Dia menjarah benteng dan mencuri barang-barangnya. Mengapa dia mengambil risiko sebesar itu? Niat baik, atau motif tersembunyi? Kungfu, seni bela diri, atau ramuan, harta spiritual? Pil, mata penjaga itu tiba-tiba menyipit. Para penjaga ingat bahwa di antara barang curian yang diserahkan kamar dagang Jiuding di awal, ada pil penyembuh kelas 5. Ada niat pedang dari pedang kejut yang ditinggalkan Wang Yuxi di tubuh orang itu. Jika tidak ada orang yang lebih kuat untuk mencabutnya, hanya pil penyembuh tingkat 6 yang bisa memulihkannya. Apakah pil penyembuh tingkat 5 ini cukup? Penjaga itu mengerutkan kening. Akan tetapi, meski tidak digunakan untuk membersihkan niat pedang yang mengejutkan, pil penyembuh masih diperlukan untuk pulih dari cedera internal dan eksternal. Pertanyaan lainnya adalah, jika itu benar-benar dia, mengapa dia menyelamatkan Zhang Tianshui? Ini tidak masuk akal. Para penjaga sangat jelas mengenai situasi terkini orang tersebut dan tidak mungkin mereka akan membiarkan timbulnya komplikasi apapun. Ada persamaannya, tapi juga banyak perbedaannya. Sekarang sepertinya kemungkinannya kurang dari 30%, kata si penjaga sambil mengusap dahinya. Dalam beberapa hari terakhir, ada puluhan orang yang kemungkinannya muncul di cekungan sungai Sishui melebihi 30%, tetapi pada akhirnya dipastikan bahwa tidak satu pun dari mereka yang benar. Saya khawatir 30% yang sekarang bukanlah yang tepat, tetapi saya lebih baik membunuh yang salah daripada membiarkannya pergi. Sama seperti lusinan itu, ada kemungkinan 30%. Benar atau tidak, tidak masalah. Yang terpenting adalah membunuhnya. Sepertinya kita tidak punya pilihan selain terus mengejarnya. Kalau tidak, kita tidak akan mendapatkan apa-apa dan Yang Mulia akan menyalahkan kita, dan kita tidak sanggup menanggungnya, desah penjaga itu. Kali ini, Kaisar sangat bertekad dan harus membunuh Lin Chen dengan cara apapun. Tentu saja para penjaga tidak berani bersantai sedikit pun. Lagi pula, jika Lin Chen tidak mati, mereka mungkin tidak akan bisa bertahan hidup. Beritahu orang-orang di bawah untuk mencari jalan menuju 100 Battle Swastelen dari sini, singkirkan kota-kota besar dan jalan-jalan penting, dan tandai area di mana ramuan dan harta karun alam akan muncul, perintah penjaga itu perlahan. Dia menempatkan dirinya di posisi Lin Chen dan memikirkan jalan yang akan dipilih Lin Chen. Meskipun mustahil untuk menemukan jalan yang diambil Lin Chen secara langsung, jika dia menelusuri semuanya, akan selalu ada satu yang benar. Lagi pula, semua orang tahu tujuan Lin Chen. Ya, Tuan. Penjaga berpakaian hitam itu menerima perintah itu dan pergi. Tak lama kemudian, kekuatan besar dikerahkan, dan mesin kekaisaran berjalan, dan tak ada jejak yang tak tersentuh. Tidak semudah itu untuk melarikan diri. Lin Chen tahu bahwa menyelamatkan Zhang Tianshui kali ini pasti akan menyebabkan banyak masalah. Itu akan mendatangkan risiko yang tidak terduga pada diri Anda. Karena alasan ini, Lin Chen tidak punya pilihan selain melaju kencang. Selama dia pergi dengan cepat dan cukup jauh, peningkatan risiko yang disebabkan oleh Zhang Tianshui akan teratasi. Dan apa yang dilakukan Lin Chen memang efektif. Bahkan penjaga parubaya yang berpengalaman pun akhirnya hanya bisa menebar jaring yang lebar. Mustahil untuk mengenali Lin Chen, juga mustahil untuk menentukan arah pelariannya. 5 hari kemudian, Lin Chen muncul di pegunungan yang benar-benar baru. Pegunungan di sini jauh lebih besar daripada sebelumnya. Pegunungan yang menjulang tinggi itu mampu menembus awan, sungguh spektakuler. Pegunungannya yang menjulang tinggi membuat orang takjub dengan keajaiban alam. Dan inilah pegunungan lantai 10. Pegunungan lantai 10. Pegunungan Tenlou mendapatkan namanya dari fakta bahwa terdapat 10 bangunan batu yang sangat kuno di pegunungan tersebut. Tidak diketahui kapan bangunan-bangunan batu ini dibangun. Bangunan-bangunan ini berdiri tegak di pegunungan dan sangat misterius.
Ada banyak sekali legenda tentang hal ini, tetapi tidak banyak yang kredibel. Terlebih lagi, bangunan-bangunan batu ini kini hanya tinggal puing-puing dan reruntuhan kosong. Hingga hari ini, itu hanya sekadar tempat bersejarah. Menara batu giok putih adalah salah satu dari 10 menara kuno. Menara ini seluruhnya terbuat dari batu giok putih dan sangat luar biasa. Daerah di mana bangunan batu giok putih berada sangat berbahaya dan dihuni oleh monster-monster kuat, tetapi di masa lalu juga telah menghasilkan obat-obatan spiritual tingkat tinggi, sehingga masih menarik banyak orang. Tentu saja, akibatnya adalah banyaknya korban jiwa. Berita tentang munculnya obat ajaib itu sudah beredar selama lebih dari sebulan, namun hingga kini belum ada seorang pun yang mendengar ada yang mendapatkan obat ajaib itu. Lin Chen tidak memiliki informasi lebih lanjut, jadi dia memilih arah gedung batu giok putih dan mulai mencarinya terlebih dahulu. Lin Chen berjalan menyusuri jalan setapak di lembah menuju gedung batu giok putih, senantiasa waspada. Ada bahaya di mana-mana di sini, bukan hanya diburu. Desis, desis, desis. Lin Chen memanjat batu besar dan tiba-tiba merasa seperti sedang ditatap. Seluruh tubuhnya lengket dan ia merasa sangat tidak nyaman. Ular. Lin Chen menyipitkan matanya, mengerahkan tenaga pada kakinya, dan langsung meninggalkan posisi semula. Momen berikutnya, ekor ular itu menyambar bagaikan cambuk besi, dan seketika batu-batu itu meledak, tak mampu menahan kekuatan dahsyatnya. Monster tingkat ketiga. Lin Chen kini melihat ular itu dengan jelas. Ular itu hitam pekat, tetapi lehernya merah menyala, dan kini terbuka seperti kipas. Garis-garis merah tua itu saling tumpang tindih dan berubah menjadi dua mata. Ular pupil cincin merah. Mata Lin Chen berkilat, tetapi dia hanya melirik ular bercincin merah dan tidak berhenti. Karena ular cincin merah mempunyai kemampuan ilusi yang kuat. Jika Anda menatap langsung ke matanya, lingkaran merah akan memengaruhi pikiran Anda dan menyebabkan halusinasi, yang sangat berbahaya. Ular cincin merah itu tidak menyangka Lin Chen akan menghindar secepat itu. Ia menjulurkan lidahnya dan menerjang Lin Chen lagi. Ini juga sangat cepat. Dan kali ini, ia menggigit Lin Chen. Bisa ular cincin merah tidak mudah diatasi. Jika Anda tergigit, tidak ada cara untuk mendetoksifikasinya tanpa pil detoksifikasi kelas 4 atau lebih tinggi. Namun, bagi Lin Chen, dia belum mempertimbangkan pil detoksifikasi. Bahkan jika Lin Chen tidak melihat mata ular pupil cincin merah, dia masih bisa menilai serangan ular pupil cincin merah. 8 langkah bayangan. Lin Chen menghindari serangan ular pupil cincin merah, dan kemudian Sky Tungsten menebas ke bawah, memotong ular pupil cincin merah langsung menjadi dua bagian. Lin Chen, yang luka-lukanya telah pulih sepenuhnya dan wilayah kekuasaannya telah dinaikkan ke tingkat ketiga alam tiran, memang bukan tandingan monster bintang satu tingkat ketiga ini. Bunuh seketika dengan satu pedang. Setelah membunuh ular bercincin merah, Lin Chen menggunakan tungsten surgawi untuk membelah dagingnya dan mengeluarkan pil iblis di dalamnya. Pil iblis ini berwarna merah dan hitam, dan kekuatan iblisnya melonjak. Pil iblis memiliki banyak kegunaan. Pil ini dapat digunakan sebagai bahan untuk memurnikan pil, menempa harta spiritual, del, atau dapat langsung dimurnikan dan diserap, tetapi efisiensi dan tingkat konversinya tidak tinggi. Oleh karena itu, jika tidak ada kekurangan ramuan yang dibutuhkan untuk kultivasi, tidak seorang pun akan secara langsung menyerap pil iblis. Lin Chen menjarah benteng gunung dan memperoleh banyak barang dari kamar dagang Jiuding, jadi wajar saja dia tidak kekurangan ramuan. Pil iblis ini diambil begitu saja. Namun, tepat saat Lin Chen hendak melangkah maju, tungsten di tangannya berubah menjadi naga hitam dan berputar menuju pil iblis. Lin Chen sedikit terkejut dengan perubahan Tian Tuo. Lalu dia menjadi sedikit bersemangat. Yang paling dikhawatirkannya adalah tidak akan ada perubahan. Tentu saja, ini adalah respons terbaik yang Tiantung berikan. Ini mungkin arah pertumbuhan Tiantung. Tiantung berubah menjadi naga hitam, dalam dan gelap, seperti jurang yang dalam di kehampaan, memberi orang perasaan sangat ganas dan kejam. Dan inilah ciri-ciri naga hitam, naga gelap yang jahat. Tentu saja, saat ini, Tiantung hanyalah senjata, dan orang yang mengendalikannya adalah Lin Chen. Kemauan Lin Chen adalah segalanya. Naga hitam itu berputar, menjebak pil iblis, dan gumpalan energi gelap melonjak menuju pil iblis. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.